Assalamualaikum, selamat sore, ketemu lagi. Ini untuk materi terakhir dalam perhitungan farmasi, yaitu perhitungan sediaan steril. Perhitungan ini nanti digunakan untuk kalian melakukan praktikum farmasetika 2 atau praktikum farmasetika steril di lab laboratorium. Di sini perhitungan steril, jadi perhitungannya bisa dipakai nanti jika nanti kalian praktikum dan bisa disesuaikan dengan resep yang kalian terima. Untuk steril, metode sterilisasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi akhir dan sterilisasi aseptis. Selanjutnya, metode sterilisasi akhir adalah proses sterilisasi yang dilakukan setelah sediaan selesai dikemas. Untuk selanjutnya baru dilakukan sterilisasi. Metode sterilisasi sering digunakan adalah metode sterilisasi panas lembab menggunakan autoklav. Namun, sterilisasi air dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu panas kering, filterisasi, EM, pengion, gas, dan sebagainya. Pertimbangan memilih metode sterilisasi yang sesuai adalah dengan mempertimbangkan kestabilan bahan dan zat yang akan dibuat terhadap panas atau kelembapan. Ya, di situ ada stabilitas, kompatibilitas, dan efektivitas serta efisiensinya. Cara aseptik bukan termasuk metode sterilisasi. Cara aseptik hanya dilakukan untuk zat aktif yang tidak tahan atau rusak terhadap suhu tinggi. Antibiotik dan beberapa hormon merupakan contoh sediaan yang dengan perlakuan metode aseptik. Prinsip cara aseptis adalah untuk memperoleh sediaan steril dengan mencegah kontaminasi jasad renik atau partikel asing ke dalam sediaan. Proses aseptis adalah melakukan sterilisasi pada semua bahan sediaan pada awal sebelum pembuatan sediaan, sesuai dengan sifat dari bahan yang digunakan. Baru dilanjutkan dengan proses pembuatannya dan pengemasannya dalam ruang steril, di dalam laminar airflow untuk mencegah kontaminasi. Pada proses aseptis masih terdapat celah terjadinya kontaminasi sehingga apabila metode sterilisasi akhir bisa dilakukan, maka metode aseptis tidak perlu dilakukan. Sediaan yang sering dibuat steril adalah 1 injeksi, bisa ampul, vial, dan botol infus, dan non-injeksi, salep, tetes dan cuci mata, tetes telinga, tetes hidung, bedak, dan kausil. Injeksi ampul biasanya 1 mili, 2 mili, dan seterusnya. Takaran tunggal, pelarutnya aqua PI, hitung tonisitas, diisi melalui buret. Takaran tunggal untuk vial 10 mili, pelarutnya aqua PI atau non-aqua PI, perlu pengawet dan dikalibrasi. Di sini bedanya, untuk injeksi tidak perlu pengawet. Kenapa? Karena dia hanya 1 kali pakai, tidak bisa dipakai 2 kali atau selanjutnya. Beda dengan vial, dia perlu pengawet karena untuk vial bisa diambil berkali-kali dari botolnya. Untuk infus, walaupun volume infus besar, tapi dia termasuk dalam dosis tunggal atau 1 kali pakai. Di sini dia tidak masuk dalam takaran tunggal, harus bebas pirogen, hitung tonisitasnya, disterilkan lebih dari 3 menit. Jadi, untuk infus dan ampul, karena dosis tunggal, di sini harus dihitung tonisitasnya, karena dia masuk ke dalam cairan tubuh. Jika tidak dihitung, nanti pasti terasa sakit waktu disuntikan atau diinfus, dimasukkan ke badan kita. Sediaan mata, di situ ada tetes mata, ada cuci mata, dan salep mata. Ini semua harus isotonis ya, karena melewati
selaput lendir mata pasti perih kalau tidak isotonis. Perhitungan dan cara kerja. Untuk ampul, dalam jumlah atau volume larutan yang akan dibuat, itu biasanya, ini rumusnya ya, terus banyaknya ampul yang akan dibuat ditambah 2 ampul. Kenapa ditambah ampul? Bila resepnya tertulis misalnya resipe ephedrine ampul nomor 5. Berarti nanti kita membuatnya bukan hanya 5, tapi di sini dilebihkan 2. Banyaknya ampul yang akan dibuat ditambah 2 ampul, jadi dilebihkan 2. Kenapa? Biasanya nanti ampul bocor dan lain sebagainya bisa diganti dengan ampul-ampul yang ditambahkan ini. Yang selanjutnya V-aksen adalah volume yang dianjurkan Farmakope Indonesia. 2 kali 3 adalah volume larutan untuk membilas buret sebanyak 2 kali. A 3 ml. Kenapa kok pakai ini untuk membilas buret? Ya karena untuk membilasnya harus dipakai larutan yang akan disuntikkan juga atau larutan yang akan dikemas. Jadi tidak boleh diambil air dari luar karena akan menambah volumenya. Terus ini volume yang dianjurkan oleh Farmakope Indonesia. Volume yang diminta misalnya dalam resep setengah mili 0,5, jika dia sediaan encer, maka yang dikemas adalah 5,1. Yang harusnya 0,5 berarti nanti yang dikemas adalah 0,6. Jika cairan kental yang dikemas adalah 0,62. Karena apa dilebihkan untuk yang cairan kental? Karena pasti banyak menempel di tempatnya. Jika yang diminta 1 ml, maka yang untuk volume encer dikemasnya adalah sebanyak 1,1 ml. Jadi yang ada di sini ditambah di sini. Ya, jadi ada di sini masing-masing. Jika dalam bentuk emulsi misalnya ya. Dalam emulsi kan masuk kental ya, cairan kental. Jika yang diminta 2 ml berarti mengemasnya adalah 2,25. Gitu dan seterusnya. Terus contoh soal atropin sulfat 0,5 mg, papaverin 40 mg, MF injeksi dain ampul 1 nomor 3. Disuruh membuat ampul 1 ml sebanyak 3. Cara pakainya S1DD 1 ml, 1 kali pakainya 1 ml atau 1 ampul. Untuk perhitungan, masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. V sama dengan N plus 2 dikalikan V aksen ditambah 2 kali 3. 2 kali 3 itu nggak bisa berubah, tetap aja segitu ya. Nanti tergantung yang diminta berapa. Tapi biasanya berdasarkan tadi yang saya jelaskan di atas biasanya tetap. Jadi N-nya adalah yang akan dibuat sebanyak 3 ampul ditambah 2 dikalikan 1,1 ditambah 2 kali 3. Jadi hasilnya nanti 11,5. Untuk pembuatan injeksi dibulatkan menjadi 15. Dibulatkannya ke atas usahakan karena waktu pengeringan, waktu disterilkan itu banyak terjadi pengurangan, maka dibulatkan ke atas ya. Di sini atropin sulfat selanjutnya di penimbangan 0,5 kali 15 ml adalah 7,5 mg atau di sini pengenceran. Terus untuk pengencerannya yang dibutuhkan 7,5 dibagi 50 kali nanti di sini 10 ml itu bisa kamu ganti menurut senangnya kamu. Tapi usahakan hasilnya harus di atas 0,5 ml. Ya. Selanjutnya papaverin 40 mg kali 15 ml jadi 600 mg. NaCl dihitung tonisitasnya dan aqua At 15 sesuai dengan yang tadi dibulatkan.
Untuk perhitungan isotonis, di sini jika penyuntikannya secara intravena, terus secara SC, secara lombal, tetes mata, dan tetes hidung. Jadi ini harus isotonis. Keterangannya, volume larton yang akan dibuat pakai V, W adalah bobot zat berkhasiat, E adalah ekivalensi NaCl dan atropin. Di situ sudah diketahui, tapi jika tidak diketahui, kalian bisa buka di buku Watimena. Selanjutnya, ekivalensi ada di buku itu, bisa dilihat. Di sini masukkan ke masing-masing rumus. W adalah berat bahan, misalnya di situ tadi ada papaverin, berarti W pertama adalah berat, di situ yang pertama adalah atropin, berarti yang pertama W1, atropin beratnya berapa? 0,14 dikali ekivalensi atropin, tadi ekivalensi atropin adalah 0,14 ya. Berat atropin berapa dikalikan 0,14 ditambah berat papaverin 0,6 kali ekivalensinya 0,15 ditambah W itu adalah NaCl-nya. NaCl-nya ekivalensinya adalah 1 dikurung besar dikalikan 111,1. Hasilnya nanti 0,044. Jadi lebih ini kalkulator ya yang main ya. Cara kerjanya untuk ini nggak usah saya bahas karena nanti untuk praktek. Ini vial untuk dosis tunggal atau ganda. Perhitungan volume untuk penyaringan dilebihkan 10 ml. Sama ya tadi ya. Cara kerja prinsip Na steril atau aseptis di sini bisa dilihat. Jadi harus setelah semua barang dilarutkan, cek pH, masukkan ke dalam wadah, lalu disterilkan. Sini ada contoh perhitungannya, nanti bisa diperiksa. Ini cara kerjanya bisa dibaca sendiri, ini juga sudah. Ini prinsipnya saya nggak jelaskan. Di sini kalau membuat tetes mata harus ditambah pengawet dengan kadar yang sudah ditentukan. Cara kerjanya secara non-steril atau aseptis. Koliria, di sini perhitungan dilebihkan 10% untuk penyaringan, ditambahkan pengawet yang cocok. Cara kerjanya secara non-steril, dan selanjutnya bisa dibaca sediaan lain, misalnya di sini kita membuat krim ya. Jika supaya stabil, maka boleh ditambahkan basal. Cara kerja prinsip aseptis boleh dibaca. Tetes hidung perhitungannya dilebihkan juga 10%, sama. Ditambahkan pengawet yang cocok untuk isotonis. Yang selanjutnya membuat kause atau Daryantul atau Sokratul ya. Ini lebih mudah sebetulnya, tinggal kalian periksa. Di sini prinsip kerjanya aseptis. Bedak juga, di sini bedak steril. Dan akhirnya ini contoh soal, bisa dikerjakan, nanti dikirim ke Edmodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lagi di semester depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.